Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qila wa may yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada pagi hari ini setelah kita ditidurkan sementara, dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan lebih jauh dari itu kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan daripada sholat subuh berjamaah. Nabi sampaikan, man sholata bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa menjaga sholat di dua waktu dingin, maka dia dipastikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah waktu dingin ini adalah sholat subuh, dan satunya adalah sholat asar. Mudah-mudahan sholat subuh kita yang masih banyak penuh dengan kekurangan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran sebagaimana layak yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, pada kesempatan perdana mungkin berjumpa dengan Bapak sekalian, kita akan sedikit bermuzakarah secara umum. Terutama kita mengambil sebuah konsep kehidupan yang tentunya dengan harapan besar konsep ini pun bisa menjadikan kita terhantar menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas sekalian, apabila semua manusia diberikan satu pertanyaan, apakah yang menjadi cita-cita di dalam kehidupannya? Tentu semua orang sepakat bahwa yang dicita-citakannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Tanpa kita doktrin pun, hati daripada manusia ini sepakat bahwa yang ingin capai dalam kehidupannya adalah kebahagiaan. Bahkan kita sebagai orang daripada Islam ini, harapan besar pun adalah bukan sekedar di dunia,
telah Allah ajarkan daripada satu doa ya, yang terkenal dengan doa sapu jagat. Doa yang singkat tetapi mengandung makna yang besar, juga konsekuensi yang besar di dalam kehidupan kita. Maka sekalian Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan tentu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kita sebagai orang beriman yang perlu kita yakini bahwa siapapun daripada diri kita, dimanapun posisi kita, maka kunci daripada kebahagiaan kita ini adalah dengan menjalankan daripada agama. Ini yang Allah dengan pastikan di dalam Al-Quran. Wa may yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini langkah yang perlu sama-sama kita yakini, karena awal dengan keyakinan inilah manusia akan bergerak di dalam kehidupannya. Kata ulama, seseorang ini akan bergerak dengan keyakinannya. Ini telah dicontohkan orang-orang terdahulu yang dikabarkan dalam Al-Quran. Bagaimana ketika seseorang dia berkeyakinan kebahagiaannya itu bukan di dalam agama seperti yang dikehendaki Allah SWT. Keyakinan di dalam harta benda. Maka Allah telah kabarkan dalam Al-Quran, dan cerita yang sangat-sangat daripada populer adalah untuk menjadikan sebuah gambaran buat kita bahwa itu adalah keyakinan yang salah. Itulah Qarun la'natul alaih. Bahkan dalam cerita sekalian, Qarun ini adalah awalnya itu pengikut Nabi Musa alaihissalam. Artinya orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kondisinya Qarun ini sebagai seorang yang miskin. Maka di tengah-tengah bergelut dengan kemiskinannya itu, dia pun bisik-bisik kepada Nabi Musa alaihissalam. Awalnya, wahai Nabi Musa, tolong saya berikan satu langkah ikhtiar agar saya ini tidak hidup dalam keadaan miskin terus. Ini mulai bergeser. Mulai sedikit-sedikit bergeser. Maka Nabi Musa mengatakan, kamu terima saja keadaan seperti ini, karena itulah kebaikan bagi kamu. Karena dalam keadaan seperti ini engkau bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan desakan daripada Qarun ini, apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Musa terpaksa memberikan solusi yang tadinya tidak disangka akibatnya seperti itu. Apa di antaranya diajarkan oleh Nabi Musa, si Qarun ini adalah ilmu kimia, Pak. Di mana dengan ilmu kimianya ini akhirnya dia bisa mengolah daripada balokan-balokan emas. Kalau diilustrasikan zaman sekarang, Pak, mungkin si Qarun ini tadinya jadi sholat berjamaah, Pak, rajin sholat berjamaah ke masjid. Tapi ketika sudah mulai sibuk, karena keyakinan di situ, bahwa keyakinannya adalah bahagia dengan harta benda itu, sudah bergeser.
Dengan kesibukannya ini, akhirnya apa? Mulai kendor berjamaahnya. Begitu. Pergeserannya sedikit-sedikit. Ya, mulai kendor, ya. Mungkin copot dulu daripada sholat subuhnya karena semalaman dia sibuk. Masih sholat di rumahnya. Maghribnya masih ada begitu. Kalau mungkin diilustrasikan dengan zaman sekarang, Pak, pergeserannya itu. Makin sibuk lagi, sibuk total, tidak pernah ke masjid lagi. Padahal tadinya ahli masjid. Bersama Nabi Musa alaihissalam. Ahli ibadah. Dengan kesibukannya terus membuat balokan emas ini, akhirnya tidak beribadah sama sekali. Tidak beribadah sama sekali. Dan pada saat puncaknya Nabi Musa, ya, untuk dalam rangkaian dakwah mengingatkan kembali skor ini adalah Nabi Musa mengirim utusannya untuk daripada meminta zakatnya daripada korun ini, dan dia tolak dengan serta-merta aturan Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengatakan dalam Al-Qur'an, kurang lebih mafhumnya, bahwa seluruh harta benda saya ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah tidak suka. Sudah puncak rusaknya keyakinan ini, akhirnya apa? Akhirnya Allah ambil keputusan. Allah pun telah perintahkan daripada bumi sebagai tentaranya untuk menelan daripada si Korun dengan harta bendanya. Maka sekarang terkenal, Pak, ya, orang-orang cari harta karun artinya yang sedang cari itu harta si Korun. Ya, disilahkan harta karun itu, Pak. Itu sasakala nanti, Pak. Maka ini untuk menjadikan pembelajaran. Saking daripada dampak dibencinya daripada si Korun Allah SWT, maaf, orang kafir pun tidak berani memberikan nama anaknya Korun. Orang kafir saja, Pak. Karena begitu legendaris ceritanya. Apalagi orang Islam, nggak ada. Dia buat anaknya ngasih nama si Korun itu. Begitulah si Korun berada hidupnya di dalam laknat Allah SWT. Bahkan satu riwayat mengatakan si Korun ini dalam situasi yang antara hidup dengan mati, dia itu sedang dalam daripada siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk menjadi pembelajaran kita untuk kembali memastikan bahwa target daripada kehidupan kita ini adalah kunci kebahagiaan adalah amal agama yang sempurna. Jadi siapapun kita, Pak, orang kaya ada agama, dia akan bahagia. Orang miskin pun begitu, ada agama akan bahagia. Jadi dengan agama inilah menunjukkan daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Semua bisa mencapai yang namanya kebahagiaan itu, asal apa? Syaratnya jalankan daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, atau dalam bentuk daripada bingkai yang namanya agama yang sempurna. Yang kedua, pertanyaannya apa sekalian? Mungkin kita bisa memuhasabah diri kita. Ya Allah, saya ini kan sudah sholat gitu kan, sudah puasa, ngaji juga sudah, ya. Tapi kenapa kok nampak tanda-tanda kebahagiaan itu belum saya rasakan? Nah, maka ini yang harus kita ingatkan, Pak sekalian, bagaimana kita mengupayakan agar syarat daripada kebahagiaan ini betul-betul kita penuhi. Yang dituntut oleh Allah SWT adalah agama yang sempurna, Pak. Ini tuntutannya. Yang dijadikan garansi jaminan daripada seseorang mendapatkan kebahagiaan adalah ketika seorang ini dengan satu konsekuensi besar berusaha berjuang untuk mengamalkan agama secara sempurna. Sebagaimana Allah SWT kehendaki, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Inilah target kita. Jadi dalam beragama ini kita harus punya target.
Tidak sahayuna, Pak. Walaupun tentu berproses, Pak, berproses. Ya. Karena salah satu upaya kenapa? Ya. Kenapa daripada Allah SWT memerintahkan kepada kita, setan harus jadikan musuh kita. Setan, apa Allah SWT yang telah mengatakan, memerintahkan kepada kita, setan harus jadikan musuh. Ya. Ternyata ulama telah menjelaskan, Bapak Ibu sekalian, setan ini telah membuat daripada sebuah skema, ya, menggeserkan daripada pemahaman umat ini yang puncaknya supaya tidak beriman dan bahkan supaya tidak taat manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan secara bertahap-tahap, Pak. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ini yang kita tidak pernah terasa, Pak. Menggeserkan para pemuka kita di dalam agama yang sempurna ini. Apa hembusan yang pertama untuk menggeserkan ini, Pak? Ini kalau kita bicara langkah-langkah setan ini, Pak. Yang pertama, dihembuskan kepada setiap telinga manusia yang terlahir ke dunia ini adalah yang pertama, bagaimana supaya manusia ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah berhasil. Dalam statistik, menurut daripada seorang yang menghitung-hitung, dari jumlah manusia yang 7 miliar, Pak, ini yang beriman ini kurang lebih hanya 1,5 miliar saja. Berarti gerakan setan ini berhasil dalam langkah yang pertama ini, sehingga bisa mengkafirkan daripada 5,5 miliar itu, sehingga orang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang keduanya, setan membisikkan lagi kepada orang-orang yang sudah mengaku daripada dirinya orang muslim, berKTP Islam. Apa yang bisikannya? Silakan Anda KTP-nya Islam, dikenal oleh tetangga, oleh lingkungan Islam, tetapi dibisikkan, Anda jangan beramal agama. Ya. Maka muncullah daripada orang-orang Islam KTP, Pak. Dan itu kita bisa buktikan dalam kehidupan kita juga. Ada orang Islam tidak sholat, ada orang Islam tidak puasa. Ini langkah kedua berhasil juga tuh. Dari 1,5 miliar disaring lagi, Pak. Berapa yang terjungkal tuh? Bapak paling kalau ke kota-kota besar, ke tempat-tempat yang gersang, yang di situ kurang ada asupan daripada informasi agama, Pak. Itu jelas kentara. Mereka hanya berdasarkan Islam keturunan, tetapi tidak mengenal daripada amal agama. Alhamdulillah terus minimal saya sering berkunjung beberapa tempat di luar negeri, Pak. Ya, itu lebih bisa dibuktikan lagi. Ya, bahkan di Suriname itu, Pak, itu rata-rata keturunan orang Jawa. Maka ketika ditanya, Pak, ya, ternyata dia cerita, Pak, kakek moyangnya itu memang karena orang Islam, dia pun berKTP Islam, tetapi sudah sama sekali tidak mengenal apa itu Islam itu. Dia suruh ajarin dari apa, dites aja untuk berwudu, dia nggak bisa wudu, karena memang sholat pun tidak paham. Ini terjadi, Pak. Kalau kita banyak bersilaturahmi, Pak, kemana-mana itu akan tambah kerisauan kita. Akan muncul daripada apa? Kerisauan sebagaimana daripada baginda Rasulullah SAW. Dan itu berhasil setan langkah kedua itu. Kemudian langkah setan yang ketiga apa? Tahapan ketiga setan itu adalah menghembuskan kepada telinga-telinga yang sudah beramal agama, Pak.
sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, tetapi dibisikkan kepada orang tersebut supaya beramal agamanya tidak sempurna, sehingga sahayuna dia beramal agama nanti dia merasa cukup, tidak perlu tambah ilmunya. Yang penting mah jalan we. Batur sholat, batur puasa. Padahal kita sama mafhum. Kata Nabi, ketika kita beramal agama saja tanpa ilmu, itu mardud, tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beramal agama sahayuna. Ketidaksempurnaan terjadi. Sekali. Karena apa? Tidak berbasis kepada apa? Pengetahuan, ilmu yang diinformasikan mulai Quran, mulai hadis, dan penjelasan ulama-ulama. Contoh saja. Itu supaya kita paling tidak menjadi tazkirah buat kita. Karena apa? Kata firman Allah SWT, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Walaupun sedikit mungkin ini materi. Di dalam perkara sholat saja. Bahwa ulama telah menjelaskan, tentu berdasarkan daripada Quran dan hadis. Bahkan kita harus sepakat, sebaik-baik daripada sholat, terutama yang 5 waktu adalah seperti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, mungkin ada cara yang lain yang bisa mengatakan kita ini adalah sholat yang terbaik. Tidak. Pasti apapun, bahkan sholat sendiri yang terbaik, ya, menurut pandangan Allah SWT, pasti cara sholatnya daripada baginda Rasulullah SAW. Tidak terbantahkan. Maka bagaimana Rasulullah SAW menjalankan daripada sholat ini? Tentu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan, bahkan Rasulullah SAW bergerak apapun didasarkan wahyu. Maka Allah firmankan, karena sholat itu yang betul-betul daripada fixnya itu adalah sholat itu adalah dicanangkan oleh Nabi kepada para sahabat ketika di Mekah, ketika di Madinah, Pak. Maka turunlah ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kata ulama begitu, Pak. Rukulah bersama orang yang ruku. Maka ulama menafsirkan ayat ini apa? Sebaik-baik sholat, tentu sholat Rasulullah SAW, maka diperintahkan Allah supaya sholatnya itu untuk berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Dan Nabi SAW telah mencontohkan di dalam kehidupannya. Satu hadis telah menyampaikan bahwa Rasulullah beberapa hari menjelang wafatnya dalam keadaan sakit yang sangat luar biasa, sakit keras, Pak. Beliau meminta kepada para sahabat untuk memboyong datang ke masjid, Pak. Karena beliau sakit, tentu tidak akan mampu untuk menjadi imam. Dan Rasul telah perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka Rasul telah mencontohkan, tetap dalam keadaan apapun, beliau telah mencontohkan bagaimana kepentingan sholat ini agar diterima Allah SWT. Rasul pun dalam keadaan sakit keras datang ke masjid untuk ikut sholat berjamaah. Nah, yang ini yang tidak ada hilafiah, Pak. Saya keliling-keliling di seluruh dunia, ke beberapa negara dunia dengan membuat komparasi beberapa negara yang berbeda mazhab gitu ya, supaya lebih meyakinkan. Ternyata untuk urusan daripada cara sholat yang dicontohkan Nabi berjamaah itu semua sepakat, Pak. Tidak ada perbedaan. Cuma masalahnya kadang-kadang pertanyaan kita yang salah kan kalau nanya ke ulama itu. Pajengan, cek bahasa Sunda mah. Upami netepan nyalirak kayak gini tuh. Da kitu narosna. Kumaha diwaler ku ajengan teh. Kayak daripada henteu, pasti gitu jawabannya sanes ku dalil. Dan harus kayak gitu. Untuk hikmahnya ulama itu kan tidak mungkin, ya. Ngajebrorkeun daripada dia cengklak gitu kan. So akhirnya sholat sama sekali, maka dengan bahasa yang seperti itu
Tetapi itu bukan contoh sholat yang ideal. Pajengan kenging itu nekapan di bumi abis sebagai pamegat. Cek pajengan teh kenging daripada henteu. Kan gitu bahasana. Pajengan kenging kita sholat lohor jam 1, sholat asar jam 5, pasti jawabannya sama. Tapi kalau Bapak nanti kemanapun, ya, tanya kepada ulama-ulama, bahkan langsung kepada ahli-ahli ulamanya, dengan berbagai mazhab, ya. Kalau menanyakannya seperti ini, pasti jawabannya akan sama, Pak. Wahai pajengan, tolong jelaskan kepada saya, bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan sholat yang 5 waktu itu di dalam kehidupan daripada Rasulullah SAW. Bagaimana contoh daripada sholat yang 5 waktu itu? Rasulullah SAW telah menjalankan. Pasti sepakat, Pak. Ya, Rasulullah SAW ya, telah mencontohkan, bahkan langsung dijalankan oleh beliau. Pada beliau dipastikan sudah masuk ke dalam surga, beliau dipastikan daripada terbebas daripada apa? Dosa-dosa. Tapi mencontohkan kepada umatnya sampai beberapa hari menjelang daripada akhir hayatnya, begitu istiqomahnya melaksanakan sholat yang 5 waktu ini dengan berjamaah di awal waktu dan di masjid. Ini penting, Pak. Ya. Tapi kalau ketika berbicara tentang bagaimana gerakan-gerakan sholatnya, Pak, nah itu baru situ terpecah, Pak. Dan memang itu tidak bisa diakurkan. Ya. Sehingga kalau kita bicara, ya, Nabi telah menyampaikan dalam hadis itu, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat kepada sahabat, tapi juga kepada kita seruan itu hadis. Maka ulama telah memberikan satu gambaran yang dimaksud adalah apa? Adalah melihat bagaimana Nabi di dalam konteks yang pokoknya, yaitu tadi berjamaah di awal waktu di masjid. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita ketipu setan lagi, Pak. Tadi teh sholatnya itu sempurna teh. Ya. Dengan mudah karena khusyuk, langsung ujuk-ujuk karena khusyuk mudahnya langsung daripada kepada masalah ikhlas. Ini kekeliruan kita, dan situ setan masuk, Pak. Dengan bisikan apa? Kamu daripada sekarang banyak anak-anak ramai di masjid, ya. Mendingan kamu sholat aja di rumah sendirian. Kamu bisa berjam-jam, mungkin bisa bermenit-menit berlama-lama sholat fardunya. Ngapain ke masjid? Itu bisikan setan, Pak, supaya memeloroti daripada tidak sempurna melaksanakan amal sholatnya itu. Ya. Atau mungkin karena menjadi orang yang baru ke masjidnya, ada bisikan lagi, wah kamu katanya ke masjid, kan? Ya. Nanti ada orang yang mengatakan, wah kamu nih sudah hijrah, sudah soleh, ya. Atau mungkin cacian atau ejekan. Daripada gitu udah kamu di rumah saja. Begitu Bapak sekalian. Ujian kepada kita itu. Maka ulama telah menjelaskan yang kita kejar adalah bagaimana dohirnya sholat daripada Nabi dulu. Kejar. Baru nanti akan menyusul untuk meningkatkan kualitas kekhusyuannya kita, meningkatkan kualitas keikhlasannya kita. Ini contohnya, Pak. Ya, setan memeloroti kita untuk apa? Supaya mengamalkan agama tidak sempurna, itu maksudnya. Kemudian Bapak sekalian, ada orang yang sudah istiqomah tuh, ya. Bagaimana sholatnya sudah berjamaah, ya. Puasanya sudah bagus, ya. Zakatnya sudah oke. Dibisikkan lagi, ini yang terakhir, seleksi terakhir. Ya. Apa yang dibisikkan oleh setan? Wahai fulan, ya. Kamu sudah bagus di ibadahnya, maka kamu ibadah untuk kamu diri sendiri saja. Jangan ngajak-ngajak orang lain. Jangan ngajak-ngajak orang lain. Kamu saja urus saja diri kamu sendiri itu. Sholatnya
bagusin, nggak usah ada pikir-pikir yang lain. Nah kadang ini tidak pernah terjelaskan Pak. Ya. Padahal itu adalah sebagai gong terakhir untuk menyeleksi. Karena kita sebagai umat Rasulullah SAW yang tidak bisa kita hanya berafiliasi kepada illalladzina amanu wa amilus solihat, tetapi kita juga berafiliasi kepada watawasobil haq, watawasobil sober. Kita tetap akan celaka di akhirat Pak. Kalau hanya sekedar daripada illalladzina amanu wa amilus solihat. Karena 4 hal tidak bisa dipisahkan dengan disambungkan huruf wau yang tidak akan mengikat semua perkara ini. Iman, amal soleh, nasihat menasihati di dalam kebenaran, nasihat dalam menepati kesabaran. Ini bersambung Pak. Satu paket. Karena kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Begitulah gambaran secara umum Pak sekalian. Ya. Inilah yang dimaksud dengan daripada apa? Target kita apa ya? Target kita yang sudah dicontohkan oleh baginda sampai kepada para sahabat yang dinamakan amal agama yang sempurna itu adalah secara global ya. Bagaimana kita beriman dan beramal sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW, dan juga yang kedua ada rasa tanggung jawab di dalam kehidupan kita sebagai umat Rasulullah untuk bertawasobil haq wa tawasobil sober gitu. Ini supaya jadi PR kita Pak. Dan kita akan mengetahui sudah di posisi mana kita berada di dalam ujian ataupun berada di dalam daripada tingkatan godaan syaitan kita. Kita yang harus terus kita lawan. Karena harus jadikan musuh itu daripada apa? Syaitan itu. Nah, maka apa sekalian, ini yang lebih penting lagi Pak, yang ketiga. Jadi kalau kita pingin Bapak Sadar mengetahui sejauh mana tingkat keberagaman kita, harus ada pembandingnya Pak. Nggak bisa saya sudah sempurna, dengan siapa kita membandingkan kesempurnaan agama kita itu, kan begitu Pak. Harus ada pembandingnya. Contoh, seorang yang dia pebisnismen, pedagang taruhlah. Kapan dia akan dikatakan seorang pedagang yang berhasil? Maka ketika dibandingkan dengan pedagang-pedagang yang lainnya Pak. Dia menjadi nomor 1. Contoh untuk mengurutkan saja orang terkaya di dunia Pak. Kita mengaku-ngaku saya terkaya di dunia, dengan siapa dibandingkannya kan? Tentu dengan orang-orang kaya yang ada di seluruh dunia itu. Sehingga dia nomor 1, begitu Pak. Ini yang banyak dilupakan orang Pak ini. Jadi kata ulama Pak sekalian, pembanding agama kita ini sebagai indikator untuk mengecek sejauh mana tingkat kemajuan di dalam agama ini adalah kehidupan para sahabat Pak. Karena inilah yang akan tidak bisa kita sangkal. Para sahabat bukan nabi dan rasul, mereka manusia biasa seperti tapi sudah 100% bisa menyempurnakan amal agama dan tanggung jawab agama dalam kehidupan. Itu pembandingnya Pak. Makanya masuk rumus. Ini pun jarang dibicarakan Pak. Konteks yang jelas gitu, yang betul-betul komprehensif ketika berbicara tentang gimana sih rute kemajuan agama teh. Maka seorang ulama telah menjelaskan, namanya Syekh Ilyas rahmatullahi alaihi, ya, bahwa rute daripada kemajuan agama itu berbeda dengan rute kemajuan dunia Pak. Maaf. Kalau kemajuan dunia Pak berjalan 100 tahun ke depan. Kenapa? Karena dunia ini dengan segala aspeknya, benda-benda itu Allah buat tidak sempurna Pak. Maka perlu apa? Perlu perubahan-perubahan. Entah itu modifikasi, entah itu daripada improvisasi. Itu dunia Pak. Dan itu bisa dibuktikan. Bapak pernah mengalami tahun 70-an, sudah dewasa, motor yang paling hebat itu Back2 yang sekarang kita kenal. Back2 di tahun 70 itu Pak, itu paling top, paling keren, paling mahal Pak. Tetapi ketika bicara 2020, itu sudah menjadi barang antik Pak. Kalah jauh dengan apa? Dengan NMAX, dan macam-macam Pak. Ini dunia begitu Pak.
Maka boleh kita berpikir di situ ada improvisasi, di situ ada modifikasi, ya, di situ ada daripada macam-macam lah, ya, yang sekarang dipikir-pikirkan terus diolah supaya lebih maju-maju lagi oleh para ahli pemikirnya itu urusan dunia apa. Kalau agama tidak, apa sekalian. Agama itu kata ulama mundur ke belakang majunya itu, Pak. Ini rutenya agama mundur ke belakang, Pak. Kenapa harus mundur ke belakang? Karena agama Allah telah nyatakan ketika Nabi mengumpulkan sahabat di Hajatul Wada, menyampaikan ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'amati wa raditu lakum Islam madina. Artinya apa? Karena agama sudah sempurna, Pak, maka tidak perlu kutak-katik lagi. Maka dikenal di dalam agama cuma hanya penduplikasian, Pak. Agama penduplikasian, tidak ada inovasi-inovasi dalam agama itu. Dan ayat-ayat banyak mendukung itu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka yang lebih spesifik lagi adalah was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, itu sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan. Tuturut munding, duplikasi sebaik-baiknya kehidupan sahabat, maka janji Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Pasti kamu akan diridhoi Allah dan kamu pasti akan bahagia dunia akhirat. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, rumusnya semakin hidup kita memirip-miripkan kepada kehidupan tabi'in, semakin hidup kita memirip-miripkan seluruh aspek kehidupan keberagaman kita, memirip-miripkan kehidupan seperti di zaman tabi'in. Semakin kehidupan kita memirip-miripkan daripada kehidupannya para sahabat, disitulah kesempurnaan agama, kemajuan agama telah bisa diraih oleh diri kita. Ya. Nah, mudah-mudahan Bapak bisa paham nih. Jadi supaya kita bicara agama kemana-mana, Pak, kalau tidak tahu konsep, Pak, kita tidak tahu arah. Mana capaian kita? Mana yang harus menjadi pembanding? Kira ini sudah maju apa belum? Contoh, jangan kepada Rasulullah SAW lah, para sahabat. Tadi kembali pada berjamaah kan? Sudahkah kondisi hati kita, Pak, seperti yang dimiliki sahabat ketika kita ketinggalan sholat berjamaah? Kan itu pembandingnya, Pak. Kalau sudah levelnya itu, sebagaimana sahabat ketika ketinggalan berjamaah, ketinggalan berjamaah saya, ketika ketinggalan takbiratul ula bersama imam saja, itu sahabat ngibarin bendera kuningnya itu 3 hari 3 malam, Pak. Saking berdukanya, menyesalnya, Pak. Sudahkah kita pada kondisi itu? Kalau ketinggalan berjamaah, Pak, ya, maka akan mengibarkan bendera kuningnya itu 7 hari 7 malam. Di dalam kitab begitu, Pak. Kan kita punya pembanding di situ. Kalau kita masih bisa senyum-senyum, bisa senang-senang ketinggalan berjamaah, Pak, oh berarti ini masih masalah. Belum kepada level pembanding kita, yaitu para sahabat. Nah, itu jadi capaian kita. Itulah gerakan yang harus kita perjuangkan. Sampai ketika kita merasa sakit hati kita, padahal itu tidak sengaja, ketika kita ketinggalan dari para salat berjamaah gara-gara kita ketiduran pulas misalnya. Ada satu rasa penyesalan yang luar biasa. Nah, itu kita supaya jadi paham rute daripada keberagaman kita ini, Pak. Karena kadung kita sudah punya cita-cita ingin menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Dan sebagai evaluasinya, yang tadi kita tanyakan, kenapa ya? Saya sudah sholat, sudah baca Quran, sudah dzikir, tapi belum terasa sekali kebahagiaan itu. Nah, mungkin yang harus ditingkatkan adalah, Pak, kualitas keberagaman kita itu, Pak. Dan inilah yang perlu, ilmu inilah yang perlu kita selidiki terus secara rutinitas, kita pahami sedikit demi sedikit, Pak, ke arah kesempurnaan itu. Makanya kita tidak harus
tidak pernah berhenti punya semangat untuk duduk di dalam majelis ilmu itu. Ya. Apalagi dengan kita, ya, dengan pencanangan. Ada ulama yang menjelaskan konsep 5 amal agama, konsep daripada agama sebut ada 5 komponen, Pak. Ini supaya lebih spesifik acuan kita. Apa yang harus kita perjuangkan itu? Pertama imaniyah, kedua ubudiyah, ketiga muamalah, keempat muasyarah, kelima akhlak. Ini konsep keseluruhan daripada yang namanya agama sempurna ini. Bagaimana imaniyah kita, minimalnya kita harus mengikuti imannya para sahabat. Bagaimana daripada ubudiyah kita ikut kepada ubudiyahnya para sahabat. Muamalah kita ikut aturan yang sudah dikerjakan oleh para sahabat. Muasyarahnya kita ikut kepada apa yang dicontohkan para sahabat. Dan akhlaknya kita ikut kepada apa yang dicontohkan daripada para sahabat. Ini sekali. Ini PR kita, ya, untuk menjadi acuan kita. Dan ini mudah, Pak. Saya yakin kalau Bapak ada keinginan yang sungguh-sungguh, sebagaimana Nabi sampaikan, adinu yusrun, agama itu mudah. Kalau kita sudah tahu tracknya yang benar, seperti para sahabat. Nah ini jadi saya akan bicarakan dulu secara global dulu. Nanti kalau ada pertemuan lagi, kita akan detailkan apa itu konsep daripada imannya, ubudiyah, dan sebagainya. Yang lebih ke arah implementasi, Pak. Nah, simpelnya, Pak, yang berikutnya, ya, maka kerja pertama konkret Rasulullah SAW kepada para sahabat supaya para sahabat mereka berada di dalam jalan trek ini adalah yang pertama dibuat Nabi adalah bagaimana setiap sahabat dihubungkan dengan masjid, Pak. Itu tidak ada yang bisa membantah sejarah, Pak. Tidak ada satupun sahabat yang menjadi ahli iman, menjadi ahli ibadah, menjadi ahli muamalah, muasyarah, akhlak, yang tanpa dia melewati daripada kawah candra di mukanya Masjid Nabawi, Pak. Ini tempat sebagai apa? Sebagai daripada penggodogan para sahabat. Mereka menjadi orang yang berkaliber di dalam agama itu adalah sahabat dihubungkan dengan masjid, yaitu Masjid Nabawi. Masjid yang mana, Pak? Masjid yang betul-betul masjid sebagaimana dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pun kita akan ceritakan banyak, Pak, tentang masjid ini. Ya, kita ambil globalnya dulu, Pak. Ya. Bahwa masjid, ya, yang difungsikan oleh Rasulullah SAW sehingga bisa menghasilkan daripada sahabat yang berkaliber, bisa menyempurnakan daripada agama dan kehidupan itu adalah masjid yang hidup dengan 4 amalan sempurna, Pak. 4 amalan. Nah, di seluruh dunia ini mungkin hanya 1-2 saja, Pak, yang betul-betul sudah menyempurnakan daripada 4 amalan persis daripada Masjid Nabawi, Pak. Bahkan sekarang Masjid Nabawi sendiri sekarang, Masjidil Haram sekarang juga, itu masih perlu perjuangan untuk kembali menyempurnakan sebagaimana amalan Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW. Yang pertama, masjid sebagai pusat dakwah ilallah, Pak. Dakwah ilallah. Yang kedua, masjid sebagai pusat ta'lim wa ta'alum. Yang ketiga, masjid sebagai pusat zikir wal ibadah. Yang keempat, masjid sebagai pusat khidmat. Masjid menjadi pusat pelayanan masyarakat. Dan Nabi sudah mempraktekannya, Pak. Sehingga apa masjid jadi pusat dakwah? Simbolnya apa, Pak? Dari Masjid Nabawi lah terhantar rombongan-rombongan dakwah ke seluruh dunia. Ini tidak bisa dibantah, Pak. Sejarah membuktikan itu. Dan dakwah adalah bagaimana menyebarkan hidayah ke seluruh dunia. Dengan dibuktikan tertulis dalam tinta emas di kitab-kitab itu, bukti nyatanya dari 124.000 para sahabat yang meninggal di Mekah Madinah cuma 10.000, 114.000 ke seluruh dunia. Ketika berfungsinya Masjid Nabawi menjadi pusat dakwah. Dan hasilnya apa? Banyak orang-orang datang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hasil dakwah itu iman, Pak. Kedua, masjid menjadi pusat ta'lim wa ta'alum. Jadi hari-hari Nabi itu ada suasana belajar mengajar di masjid itu, Pak. Jadi bukan seperti yang kita alami sekarang. Ada masjid yang ukur buka pengajian atas sebulan sekali gitu. Cuma seminggu sekali. Tapi Nabi mencontohkan hari-hari. Bahkan Nabi yang spesifik lagi daripada waktu yang paling sering untuk duduk memberikan talim itu adalah setiap pada subuh, Pak. Jadi hari-hari menyampaikan ilmu-ilmu agama kepada para sahabat, bermudzakarah dan sebagainya. Yang ketiga adalah zikir wal ibadah, yaitu dengan tersimbolkannya sholat berjamaah. Ya. Jadi, ya, kenapa sampai Nabi menyampaikan ya, dalam sholat berjamaah diantaranya, andaikan katanya orang-orang daripada paham tentang sholat isya berjamaah itu sebanding dengan sholat setengah malam, nilainya itu. Sholat setengah malam terus menerus. Dan sholat subuh berjamaah dijelaskan hadis yang lain seperti daripada sholat sepanjang malam, semalam suntuk. Andaikan tahu tuh orang-orang dia paham dengan daripada basiroh, dengan mata hatinya, maka pasti orang-orang akan datang ke masjid walaupun harus merangkak-rangkak di atas tanah katanya. Ya. Bapak Bapak sekalian, ya, di zaman sahabat itu ya, 100% ya, 100% laki-lakinya ke masjid, termasuk orang-orang munafik, Pak. Walaupun Abdullah bin Ubay sholat berjamaahnya di belakang Nabi, tapi dia hanya kuat daripada sholat duhur, asar, ya. Karena pada saat itu gelap Masjid Nabawi, dia tidak datang sholat maghrib, isya dan subuh, disangkanya Nabi tidak melihat, Pak. Karena orang munafik beramal agama hanya untuk menipu daripada ahlu kebenaran saja. Maka keluar hadis itu, andaikan orang munafik tahu ya, bahwa sholat isya berjamaah seperti itu begitu luar biasa, maka dia akan datang ke masjid walaupun merangkak di atas tanah. Ya. Ini suasana zikir ibadah yang terjadi di Masjid Nabawi, Pak. Dan itu masih perjuangan kita, Pak. Masih perlu diperjuangkan. Yang keempat, amalan hikmat, Pak. Jadi hikmat itu apa? Masjid menjadi pusat pelayanan masyarakat. Sampai Nabi itu mencontohkan mengatur negara saja Nabi itu di masjid. Kita kan kayaknya tidak kepikiran, Pak, bagaimana mengatur negara di masjid. Kalau kita implementasikan mengatur ke-RT-an di masjid itu nggak kebayang, Pak. Maka kita harus belajar ilmu itu. Saya kebetulan spesialisnya di bidang itu, Pak, sehingga mengarang buku. Ya, judulnya Back to Basic, Back to Masjid. Bagaimana menceritakan betul supaya masjid-masjid kita 100% fungsinya seperti Masjid Nabawi. Itu target kita, Pak. Karena kalau masjid kita seperti Masjid Nabawi, wah, apa kan? Walaupun bangunannya tidak sederhana, tidak mewah, Pak. Masjid Nabawi itu ketika dibangun oleh Nabi, singkat sedikit aja cerita. Hanya daripada tiangnya jadi 4 pelepah kurma saja. Atapnya hanya dengan daripada daun-daun kalakai kurma saja. Lantainya dari pasir, tidak ada dinding, Pak, tidak ada. Seperti kalau kita lihat tukang obat di pasar-pasar tuh. Tapi Nabi telah memberikan satu doktrin kepada para sahabat bagaimana menjelaskan masjid yang sebenarnya. Bahwa masjid bukan sekedar bangunan, Pak. Tapi ada 3 yang menjadi ruh daripada masjid itu. Pertama adalah bangunannya sendiri, komponen masjid itu. Yang kedua, ada orang-orang yang siap meluangkan waktu di masjid. Dan yang ketiga, untuk menghidupkan daripada orang-orang tersebut amal-amal masjid. Itu simpulnya. Nah, maka ini kita akan garap secara ya, yang informasi secara supaya ini betul-betul alur daripada pemahaman kita, yang kita sudah bercita-cita ya, ingin menjalankan agama dengan sempurna ya, ingin seperti para sahabat tabi'in Allah SWT itu, kita tahu tracknya itu. Tinggal bagaimana kita tahapan ini mungkin saya baru bisanya,
Tapi perjuangkan itu. Ya, tahapan ini. Ya. Tapi kalau sekarang kan kita kehilangan konsep, padahal ini sangat mahal. Dan inilah yang telah apa? Yang telah diambil oleh orang-orang luar Islam, menghancurkan daripada Islam ini. Dia diambil orang Islam itu dari konsep kehidupannya, agar tidak ada bagaimana konsep kehidupan seperti para sahabat. Itu konsep hidup natepa gitu. Umat Islam ayeuna sehingga tidak tahu apa targetnya, ya, langkah-langkah apa yang harus kita buat gitu. Nah, mudah-mudahan Bapak sekalian, ya, ini satu gambaran umum selain pandangnya daripada bagaimana konsep kebahagiaan itu sendiri, ya, karena nanti akan membias, Pak. Ketika masjid sudah berfungsi, nanti kita akan menjadi efeknya, bahkan akan membentuk rumah-rumah juga yang penuh dengan kesakinah, mawaddah warahmah. Efeknya itu daripada amal masjid nanti, Pak. Jadi bukan dari masjid dulu ada rumah dulu ke masjid, bukan begitu, Pak, sistem nanti. Ya, dulu sahabat-sahabat itu adalah berbasis dulu ke amal masjid, baru amal masjid ada salah satu bagian amal masjid yang dia harus membawa amal itu ke rumah-rumahnya. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, maka mudah-mudahan sekali lagi, Pak sekalian, ya, hal-hal yang, ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu kepenasaran kita mungkin, ya, karena nggak mungkin Pak saya menjelaskan dari isi buku saya saja dalam satu pertemuan ini gitu kan. Mudah-mudahan ada agenda-agenda berikutnya yang untuk tentu ini bisa menjadi satu tambahan khazanah, Pak. Ya, khazanah daripada kekayaan kita dalam berilmu agama gitu kan. Mungkin dari nanti karena di sini mungkin banyak ustadz yang mengisi kan, dari tempat yang lain mungkin ini konsumsinya. Nah, mungkin dari saya juga bisa memberikan satu kontribusi lagi yang mungkin agak sedikit berbeda, ya, dengan yang lain. Ini menjadi satu wawasan yang itu lebih meningkatkan, ya, suasana-suasana yang kita bangun di dalam tata kelola keberagaman kita, ya, sehingga betul-betul agama menjadi dasar daripada kebahagiaan yang hakiki dunia. Mudah-mudahan sedikit, ya, yang saya sampaikan ada manfaatnya, ya, dan juga kita bisa jadi bahan renungan Bapak sekalian. Dan ini tentu nanti Bapak secara detail bisa diverifikasi, ya, kepada Quran, kepada hadis, ya. Walaupun mungkin bahasa saya ini tidak, karena mungkin terlalu lama kalau kita, ya, cek bahasa Sunda nama terhujat ayat gerimis hadis, tapi Bapak boleh untuk menjadi bahan mutolaah, verifikasikan, ya, dengan Quran hadis, insya Allah, ya, ini tidak akan menyimpang daripada apa yang sudah menjadikan gambaran secara umum tentang konseptual kehidupan daripada keberagaman kita. Begitulah mungkin, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa mencurahkan daripada maghfirah, hidayah, taufik kepada kita, ya, sehingga kita akan senantiasa berjalan di dalam jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyongsong kehidupan yang penuh dengan keridhoannya, dan juga kematian yang kita nantikan, kematian yang husnul khatimah, sehingga kita menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Baiknya datang daripada Allah, kekurangannya datang daripada kesalahan saya. Mudah-mudahan Allah SWT ampuni. Kita tutup pengajian kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.